Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini adalah minggu kelima di mata kuliah psikologi komunikasi. Di minggu kelima ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan manusia. Baik, kita mulai. Baik teman-teman, jadi apa saja yang akan kita bahas dalam perkembangan psikologi manusia ini adalah yang pertama, mengapa dan apa. Perkembangan psikologi manusia ini menjadi poin penting begitu ya yang harus kita bahas dalam psikologi komunikasi. Kemudian beberapa rentang waktu kehidupan manusia yang dimulai dari periode bayi itu 0 sampai 2 tahun. Kemudian periode anak-anak yaitu adalah praoperasional 2 sampai 7 tahun dan operasional konkret itu 7 sampai 12 tahun ya. Kemudian periode remaja 12 sampai 18 tahun. Kemudian periode dewasa itu adalah 18 sampai ajal menjemput begitu. Baik, kita akan mulai yang pertama. Nah, teman-teman, manusia itu secara kronologis akan selalu melalui fase kehidupannya. Ya, dari dia masih di dalam kandungan, kemudian dia lahir sampai dia meninggal dunia. Meskipun kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki apa yang disebut sebagai pribadi yang menetap gitu ya. Jadi kecenderungannya itu punya pribadi yang menetap. Tapi dan itu akan mempengaruhi pola komunikasinya. Tapi sesungguhnya pada setiap rentang usia itu mereka akan memunculkan kekhasan perilaku. Mereka akan menampilkan sikap, kemudian menampilkan perilaku yang khas. Dan itu tidak dijumpai pada periode usia yang berbeda. Begitu. Contohnya seperti apa? Misalnya, seorang remaja itu dituntut oleh lingkungannya untuk berperilaku sebagaimana rujukan usianya. Usia-usia remaja, ya seperti apa perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh usia remaja begitu. Dan dia akan mendapatkan apresiasi positif apabila berperilaku seperti itu. Ya, layaknya seorang remaja. Nah, begitupun sebaliknya ketika kita bicara anak-anak gitu ya, atau misalnya balita ya, tidak mungkin seorang balita itu diajak berdiskusi layaknya sebagai seorang dewasa begitu. Nah, teman-teman, mengapa masalah perkembangan manusia, psikologi manusia ini perlu mendapatkan perhatian dalam studi komunikasi? Karena menurut pakar psikologi, yaitu adalah Harlock pada tahun 1980, dia mengungkapkan bahwa setiap tahapan perkembangan itu memiliki apa yang disebut sebagai prinsip equilibrium. Nah, apa itu? Yaitu adalah individu akan berhasil menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, maka dia akan berhasil pula menyesuaikan diri dan sosial dengan baik. Artinya, dengan kata lain, memahami kemudian mengetahui tugas perkembangan manusia secara periodiknya ya, dari rentang waktunya tadi, bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ya maka kita akan dapat merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi proses komunikasi kita. Apakah sudah baik ya, apakah sudah efektif gitu ya, baik itu sifatnya adalah interpersonal, baik itu sifatnya adalah kelompok ataupun organisasi begitu. Baik, jadi sebagai subjek komunikasi, manusia di setiap periode waktunya memiliki kekhasan dalam menampilkan perilaku. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap rentang kehidupannya, bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, itu memiliki kekhasan perilaku yang dia munculkan secara psikologi. Begitu. Nah, kemudian sebagai objek, ya dengan mengetahui perilaku spesifiknya itu tadi, kita dapat mengelaborasi untuk kepentingan produksi atau jasa di industri komunikasi. Ya, contohnya misalnya kita bekerja dalam satu media gitu ya. Ketika kita hendak membuat satu
iklan produk minuman gitu, misalnya minuman kesehatan, dan itu halayaknya adalah remaja, maka kita harus mengidentifikasi dengan tepat karakteristik dan kebutuhan remaja. Jadi sehingga iklan itu dapat tepat sasarannya, kemudian diterima dan diapresiasi oleh remaja yang merupakan sasarannya itu tadi. Baik, teman-teman, kita akan lihat periode yang pertama itu adalah periode bayi umur 0 sampai 2 tahun, di mana periode ini berlangsung dari dia lahir gitu ya, sejak dia lahir hingga bayi atau individu itu berkisar umurnya adalah 2 tahun. Nah, fase ini merupakan fase dasar yang sesungguhnya individu itu mulai berfungsi sebagai manusia. Ya, manusia itu di mana tempat di mana kebaikan, kemudian keburukan itu berkembang dengan lambat namun pasti dan menetap. Ini yang disampaikan oleh Erikson ya tahun 1980. Oleh karena itu, perlakuan pada masa bayi ini akan sangat menentukan kehidupannya di masa mendatang gitu ya, di masa kelak, bagaimana dia supaya dia bisa menafsirkan dunia dan seisinya sebagai lingkungan yang aman dan dapat dipercaya, ataupun malah sebaliknya, kalau misalnya dia perlakuannya dari bayi dia tidak bagus begitu ya, dia akan melihat dunia itu adalah segala sesuatu yang lingkungan yang tidak aman begitu. Nah, apa yang menjadi karakteristik pada masa bayi itu adalah, yang pertama adalah eksplorasi minat dan kreativitas. Kemudian bayi juga sedang mengalami masa untuk bersosialisasi dan emosinya yang labil. Tahun pertama pada kehidupan di fase bayi ini dipandang sebagai masa yang paling bahagia sepanjang rentang kehidupan. Kenapa ya? Karena hal ini disebabkan oleh ketergantungan bayi itu menarik perhatian orang yang lebih besar, orang dewasa, ibunya, kakaknya, atau orang-orang sekeliling dia. Begitu ya, mereka mencoba menggendong atau memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan juga membiarkan bayi itu menangis atau beberapa perilaku yang mengganggu, begitu ya. Tapi kadang ada beberapa sebab ketidakbahagiaan selama pada masa bayi, ya, seperti kesehatan yang buruk, rewel, mudah marah, ya, tumbuh gigi juga menyebabkan rasa sakit, ya, pada beberapa anak, kemudian rewel dan lain sebagainya. Kemudian berbicara tentang perkembangan sosialisasi pada masa bayi, pengalaman sosial pada masa ini banyak mempengaruhi pola hubungan sosial dan perilaku yang akan datang gitu ya, di rentang waktu yang akan datang. Jadi sebenarnya hanya sedikit bukti bahwa sikap sosial, kemudian sikap antisosial pada masa berikutnya itu merupakan sikap bawaan. Itu hanya sedikit bukti. Ya, bahkan seseorang menjadi introvert ataupun ekstrovert itu lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada awal sosial mereka gitu, pada masa-masa sosial sebelumnya. Ya, di mana ini biasanya ya terjadi di rumah. Kemudian emosi pada bayi, ya, emosi yang labil itu maksudnya adalah pola emosi pada bayi itu didominasi dengan emosi yang sebenarnya emosi menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan begitu ya. Jadi bagi bayi yang mendapat perawatan fisik yang bagus, kemudian kasih sayang dari orang-orang sekitarnya, itu akan mempengaruhi emosinya ya, emosi senang dia gitu ya. Sedangkan kondisi sebaliknya juga begitu ya. Jadi bayi menunjukkan emosi yang tidak senang, sering nangis dan mudah marah begitu nanti orangnya adalah karena bayi ini tidak bahagia begitu, atau dulunya sering sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, kondisi yang demikian juga mempengaruhi kebahagiaan orang tua ataupun orang-orang sekitar dia. Jadi dalam kondisi tertentu orang tua menjadi tidak sabar, kemudian merasa proses merawat bayi ini menjadi beban bagi mereka.
Dan tentu saja reaksi emosi yang tidak senang ataupun tidak sabar dari orang tua ini tadi, ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap emosi pada bayi. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua adalah periode anak-anak. Fase ini berlangsung antara usia 2 hingga 12 tahun. Dan di masa ini anak-anak mengalami 2 subfase perkembangan secara kognitif. Yang pertama adalah pra-operasional, umur 2 sampai dengan 7 tahun, dan operasional konkret, umur 7 sampai 12 tahun. Di mana pada subfase pra-operasional, anak mengalami proses belajar menggunakan bahasa. Ya, jadi mereka sudah belajar menggunakan bahasa, ada bahasa-bahasa baru yang mereka dapatkan dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata. Ya, berpikir egosentrisme juga pada fase ini. Ya, jadi mereka sulit menerima pandangan dari orang lain. Ya, kadang-kadang apa yang sudah menjadi pemikiran dia gitu ya, itu yang akan mereka ambil. Jadi mereka sulit menerima pandangan dari orang lain. Kemudian pada usia 7 tahun ya, mekanisme pemenuhan kesejahteraan psikisnya masih identik dengan periode bayi. Nah, sedangkan pada subfase operasional konkret, anak itu akan melewati beberapa tahapan juga. Yang pertama adalah kemampuan berpikir logis mengenai objek dan kejadian yang terjadi di luar gitu ya. Kemudian kemampuan mengklasifikasikan objek menurut beberapa tanda dan mampu menyusunnya dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi, seperti ukuran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di samping itu dalam rangka pencapaian kesejahteraan psikisnya, maka individu pada usia 7 tahun sampai 12 tahun ataupun 11 tahun gitu ya, mereka akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas perkembangan juga ya. Seperti apa tugasnya? Yang pertama, mereka mencoba untuk mempelajari keterampilan fisik ya, yang biasanya kita perlukan untuk bermain begitu ya, bermain permainan secara umum gitu. Kemudian mereka juga mulai menyadari ya dan membangun sikap yang sehat mengenai diri ya, sebagai bagian dari makhluk yang sedang tumbuh begitu. Ya, mereka juga mulai beradaptasi dengan teman-teman seusianya atau teman sebayanya gitu ya, dan mulai memahami peran-peran sosial. Artinya dia mulai memahami peran sosial sebagai wanita ataupun peran sosial sebagai laki-laki begitu ya, dengan tepat. Ya, kemudian mereka juga sudah mulai mengembangkan keterampilan dasar seperti lancar membaca, kemudian menulis, kemudian berhitung dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah periode remaja, di mana fase yang berada pada kisaran usia 12 hingga 18 tahun ini merupakan periode atau fase manusia yang sangat penting. Ya, mengingat di kurun waktu ini terjadi rangkaian peralihan dan perubahan gitu ya, baik secara fisiologis dan psikologis ya, dan itu secara ekstrim karena memperantarai masa anak-anak dan menuju dewasa gitu ya. Lalu apa saja perubahan-perubahan tersebut? Yang pertama itu adalah mereka mulai meninggi emosinya atau labil emosinya gitu ya, mereka mudah tersulut emosinya. Mungkin bagi sebagian orang dewasa ada satu masalah tertentu itu biasa saja, tapi berbeda ditanggapinya oleh remaja gitu ya. Kemudian mereka juga mulai menyukai hal-hal yang berbau seksualitas. Mereka sudah mulai menyukai lawan jenis gitu ya, perempuan menyukai laki-laki, laki-laki menyukai perempuan. Ya, kemudian pada fase remaja ini dimulai dengan kalau perempuan itu adalah menstruasi, kemudian bagi laki-laki mungkin terjadi mimpi basah dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang fisiologis gitu ya, berbau fisik gitu ya, perempuan atau wanita itu mungkin sudah di fase remaja ini mereka tumbuh payudara. Nah, untuk yang laki-laki mungkin ada jakun dan lain sebagainya itu.
Kemudian mereka juga merasakan dilema tanggung jawab, dilema tuntutan kebebasan gitu ya, dan mereka kadang-kadang mencoba menghindari tanggung jawab sebagai wujud dari keraguan diri ya, untuk dapat mengatasi pilihan-pilihan yang telah diambil. Perubahan nilai di masyarakat itu juga terjadi di periode remaja. Nah, teman-teman, di fase remaja ini dikatakan juga oleh seorang pakar psikologi yaitu Harlock, itu sebagai kurun waktu yang banyak menuai masalah. Ya, jadi mereka juga berusaha untuk mencari identitas dan jati diri. Kemudian masa-masa yang menakutkan dan menafsirkan kenyataan bukan sebagaimana adanya, melainkan dengan apa yang diharapkannya, begitu. Ya, oleh karena itu pada masa periode ini seorang remaja itu sebenarnya diharapkan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan peran sosial sebagai jenis kelamin gitu di masyarakat, bahwa perempuan harus seperti apa, laki-laki harus seperti apa. Kemudian pencapaian hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebayanya gitu ya, baik teman sesama jenis ataupun berbeda jenis begitu ya, sama-sama teman perempuan ataupun teman laki-lakinya misalnya. Kemudian diharapkan di masa periode remaja ini juga mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya adalah periode dewasa, di mana periode ini merupakan rentang usia terpanjang dalam sejarah perkembangan manusia, yaitu dimulai dari umur 18 sampai mereka meninggal gitu ya. Dan di dalam periode dewasa ini kita diklasifikasikan dalam 3 subperiode, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nah, pada dewasa awal itu adalah masa-masa yang terletak pada rentang usia 18 sampai 40 tahun, di mana masa-masa dewasa awal ini juga mempunyai kekhasan perilaku yang dimunculkan. Karena ketika kita bicara masa dewasa awal, ini merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan sosial yang baru. Ya, dan di masa dewasa awal ini merupakan kelanjutan dari masa remaja. Jadi ciri-cirinya pun tidak beda jauh begitu dengan masa remaja. Ya, ada yang menyampaikan bahwa masa dewasa awal ini sebagai usia-usia yang reproduktif. Ya, karena ditandai dengan misalnya mereka sudah mulai membentuk rumah tangga, mereka sudah mulai berkomitmen dengan orang lain. Ya, nah pada masa ini khususnya perempuan atau wanita ini sebelum umur atau usia 30 tahun ini merupakan masa-masa yang reproduksi, ya, di mana wanita ya siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu, ya, dan alat reproduksi pun juga tingkat kematangannya tinggi gitu, dan mereka siap melakukan reproduksi, atau misalnya mereka sudah siap untuk mempunyai anak dan lain sebagainya. Kemudian di masa dewasa awal ini kita juga sebutnya sebagai masa-masa bermasalah juga, dan pasti setiap masalah dalam kehidupan manusia itu ada, dan termasuk di masa dewasa awal ini. Karena di masa dewasa awal ini seseorang itu harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan gitu ya. Mereka sudah mulai berkomitmen, jadi yang sebelumnya di masa remaja itu mereka hidup seorang diri, ya di masa dewasa awal ini sudah mulai harus adaptasi dengan kehidupan perkawinan. Kemudian mereka mempunyai anak, jadi mereka juga harus berperan sebagai orang tua. Bahkan di lingkungan pun mereka sudah dianggap sebagai orang yang dewasa begitu. Baik, yang selanjutnya adalah periode dewasa madya, di mana rentangan usianya adalah antara 40 sampai 60 tahun. Dan orang biasanya menyebutnya sebagai masa tengah baya gitu ya, atau setengah madya. Dan di masa tengah baya ini karakteristik yang dimunculkan hampir mirip begitu ya dengan masa remaja. Ya, khususnya usia setengah baya ini sama dengan posisi masa remaja.
perubahan-perubahan fisik, kemudian psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan ini. Kalau kita bicara posisi remaja, itu merupakan masa peralihan, ya, yang tidak bisa dikatakan bahwa dia anak-anak dan belum juga dikatakan bahwa mereka dewasa. Nah, di masa usia setengah baya ini juga sama, dalam peralihan begitu ya, tidak bisa dikatakan muda dan belum juga cukup dikatakan tua begitu. Di masa remaja ini merupakan masa terjadi perubahan yang cepat ya bagi hal-hal yang sifatnya fisik yang membawa akibat terhadap perilaku dan perasaannya. Pun ini tuh juga terjadi di usia setengah baya. Ya, bedanya kalau masa remaja itu kan perubahan-perubahan itu sifatnya adalah pertumbuhan. Tapi kalau di masa setengah baya ini sifatnya adalah seperti kemunduran begitu ya. Ya, tapi mereka memunculkan sikap-sikap yang sama seperti perasaan canggung, kemudian bingung dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda lihat PowerPoint Anda di slide 7 itu ciri-ciri dari periode dewasa awal itu banyak sekali bisa Anda baca ya. Salah satunya adalah masa-masa transisi. Ya, usia ini merupakan masa transisi ya, seperti halnya masa puber yang merupakan masa transisi dari anak-anak kemudian ke remaja. Ya, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masanya dan memasuki periode dalam kehidupan yang diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Kemudian usia-usia madya ini juga merupakan periode yang sangat ditakuti. Jadi semakin mendekati usia tua, periode usia madya ini semakin lebih terasa menakutkan begitu. Pria dan wanita mungkin mempunyai alasan untuk takut memasuki usia-usia madya. Ya, seperti yang sering mungkin Anda dengar bahwa di usia-usia madya ini ada yang disebut sebagai puber kedua dan lain sebagainya. Gitu ya, itu terjadi ya karena memang di usia madya ini kan seseorang itu sudah berada dalam kalau dalam perusahaan itu seperti dalam top manajemen begitu teman-teman ya. Jadi mereka sudah dalam posisi yang tinggi di umur-umur 40-50 gitu ya. Terus kemudian mereka juga di keluarga gitu, umur-umur pernikahannya juga sudah memasuki umur-umur pernikahan yang mulai membosankan begitu. Ya, jadi sangat mungkin sekali di usia-usia periode madya ini yang di stereotip di masyarakat seperti puber kedua dan lain sebagainya ini ada. Dan juga kalau kita bicara tentang fisik itu ya, untuk yang perempuan mulai mulai berhentinya reproduksi begitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai menopause dan lain sebagainya. Kemudian usia madya ini adalah masa-masa yang stres begitu ya, bahwa penyesuaian diri secara radikal terhadap peran dan pola hidup itu berubah gitu ya. Khususnya dengan perubahan fisik tadi yang saya sampaikan. Kemudian di usia-usia madya ini merupakan masa-masa yang sepi gitu, di mana dalam sebuah keluarga itu adalah masa di mana ketika anak-anak sudah tidak lagi mungkin tinggal bersama. Ya, mungkin anaknya sudah mulai beranjak dewasa, kemudian tinggal dan bekerja di luar kota, sehingga ya orang tua yang terbiasa ada anaknya gitu akan merasakan kesepian dengan kepergian mereka. Kemudian tadi saya juga sempat sampaikan bahwa masa ini adalah masa-masa jenuh gitu ya. Jadi pria wanita yang memasuki masa-masa usia ini mengalami kejenuhan, dan biasanya di usia akhir 40-an. Pria merasa jenuh dengan kegiatan rutinitas sehari-hari dan kehidupan keluarganya gitu yang mungkin begitu-begitu saja gitu. Dan kemudian wanita yang menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumah misalnya, membesarkan anak-anak,
Jadi terlihat seperti masa-masa monoton gitu dalam kehidupannya. Baik, yang terakhir adalah masa dewasa akhir, di mana masa dewasa akhir ini juga disebut sebagai masa penutupan dalam rentang kehidupan manusia. Ya, dikatakan bahwa masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa dewasa akhir ini memiliki umur sekitar 60 tahunan, ya, sampai dia meninggal begitu ya. Dimana usia-usia ini kan terjadi penurunan kekuatan secara fisik gitu ya, dan penurunan daya ingat juga. Ya, kalau misalnya Anda punya kakek atau nenek yang sudah umurnya 60 tahun ke atas, dia pasti fisiknya sudah mulai berkurang dibandingkan dengan masa dia remaja, masa dia dewasa awal dan lain sebagainya. Pun termasuk daya ingatnya juga sudah mengalami penurunan. Di masa dewasa akhir ini merupakan proses menjadi tua. Ya, jadi proses perubahan ini yang tadi saya sampaikan dengan berubahnya fisik dan juga psikis seseorang. Dan biasanya kalau teman-teman lihat gitu dalam masa dewasa akhir ini, biasanya keagamaan seseorang itu cenderung meningkat. Ya, karena pada masa ini merupakan masa perenungan gitu, persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian begitu ya. Hal demikian merupakan satu hal yang normal begitu ya dalam kehidupan masa dewasa akhir. Nah, kalau kita bicara secara fisik gitu ya, di dewasa akhir ini kan mengalami penurunan secara fisik. Jadi terdapat banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun tentu saja. Ya, seperti menurunnya beberapa sistem saraf, kemudian kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Termasuk daya ingat ini sudah pasti akan menurun dan sangat lambat begitu ya mereka mengingat sesuatu hal. Terus kemudian kalau kita bicara indera penglihatan juga sudah menurun, pendengaran juga seperti itu. Ya, peraba ataupun hal-hal yang berkaitan dengan daerah kepala gitu ya, rambut mulai memutih, kemudian mulai menipis, kemudian pipi tirus karena kan sudah tidak punya gigi dan lain sebagainya, gigi sudah tanggal, banyak kerutan dan lain sebagainya. Kemudian status ekonomi kalau kita bicara itu sudah terancam karena sudah memasuki masa pensiun. Sudah tidak ada lagi mungkin penghasilan kecuali ada pensiunan gitu ya. Dan otomatis begitu dia bergantung. Masa-masa bergantung juga dengan orang lain ya. Jadi seperti kembali ke anak-anak begitu. Tidak lagi seperti waktu dia dewasa gitu ya. Dan juga ketika kita bicara status ekonominya, kondisinya ya semuanya pasti menurun. Kemudian di masa-masa ini juga kemungkinan mencari teman pengganti itu ada, artinya menggantikan suami atau istri yang sudah meninggal. Kemudian mereka sudah melihat bahwa anak-anak mereka itu adalah sebagai orang dewasa yang mungkin keputusan-keputusan mereka pun ditentukan oleh anak-anak, ya. Seperti itu. Jadi masa-masa di dewasa akhir ini adalah masa-masa yang merupakan kembalinya seperti sifat anak-anak, egoisnya, kemudian bahkan fisiknya gitu ya, bergantung kepada orang lain dan lain sebagainya. Kemudian dewasa akhir ini juga mengalami fungsi kerja fisik, lemahnya otak, kemudian masa-masa yang didefinisikan sebagai masa yang rentan penyakit begitu. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima ini mengenai perkembangan psikologi pada manusia, dimulai dari masa periode bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Dewasa pun dibagi menjadi dewasa awal, akhir, dan dewasa madya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.